Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sahabat sekalian, di mana saja Anda berada, baik yang berada di ujung timur maupun yang berada di sebelah barat Nusantara. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Dialog Keumatan. Program ini merupakan hasil kerjasama antara MUI Kabupaten Cianjur dengan DMI Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kali ini kita akan membahas tentang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Narasumber sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama, Pak Kiai Abdul Rauf, Ketua MUI Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dan satunya lagi, Kiai Haji Yosef Umar, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Syukur. Ini kita di negeri kita ini saat ini sudah mulai masuk pada tahapan-tahapan kegiatan pilkada serentak. Pemilihan kepala daerah ini yang serentak ini dimulai tahun 2019. Sekarang tahun 2024, yang insya Allah kalau tidak ada aral melintang, tanggal 27 November 2004, seluruh warga negara Indonesia yang memilih hak pilih, itu menggunakan hak pilihnya untuk memilih kepala daerah, bupati, wali kota, dan juga gubernur. Kalau presiden sudah kan ya. Nah, ini tentu sesuatu yang patut kita cermati, penting kita sikapi, terutama oleh para tokoh nih, tokoh agama Islam, baik dari MUI maupun juga dari Dewan Masjid Indonesia. Nah, kita awali perbincangan ini dengan pandangan-pandangan dari Pak Kiai ya. Saya persilakan Pak Kiai dari MUI untuk menyampaikan kira-kira ini bagaimana nih tentang pilkada ini dari pandangan Majelis Ulama Indonesia, khususnya MUI Cianjur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa silaturahim dengan TV DMI Kabupaten Cianjur bekerja sama dengan MUI, di mana tadi sudah disampaikan temanya adalah pilkada serentak. Dari mulai provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia. Tentunya dalam melaksanakan pemilihan atau pilkada serentak ini ada aturan-aturan yang harus dipenuhi dan ini sudah berjalan. Walaupun pada saat ini belum ada keputusan calon ya, baik untuk gubernur ataupun wakil, demikian juga bupati, wali kota, dengan wakilnya juga belum dibuka pendaftaran. Tentunya kita sebagai masyarakat ya harus disikapi dengan positif. Ya, karena bagaimanapun memilih pemimpin itu kalau bicara hukum wajib. Ya. Artinya seperti apa kita memilih calon pemimpin yang tentunya kalau bicara tadi serentak, daerah-daerah baik di mayoritas umat Islam ataupun sebaliknya, tentunya mereka juga punya pandangan-pandangan. Iya. Dan yang paling utama adalah kriteria ya, yang pantas untuk sebagai seorang pemimpin itu seperti apa. Kalau bicara kriteria atau persyaratan secara administratif, jelas mereka para calon itu akan memenuhi itu semua. Tidak mungkin diterima calon pimpinan kalau persyaratan administratif tidak dilaksanakan. Betul, ya. Nah, kemudian juga dalam hal ini masyarakat juga akan melihat, karena idealnya ya yang calon pemimpin itu kita harus mengenal dan tahu
yang bersangkutan mencintai masyarakatnya. Sebaliknya masyarakat juga mencintainya. Betul, iya. Dan ini harus ada saling, sehingga dalam pelaksanaan pemerintahannya ini benar-benar bisa bekerja sama. Iya. Pemimpin dan masyarakatnya ya sinergi lah. Sehingga harapan semua masyarakat ini bisa terlaksana. Dan yang pertama tentunya calon pemimpin itu harus punya kriteria. Kalau seorang muslim ya dia akidahnya yang kuat. Iya. Kemudian juga dia melaksanakan sholat gitu. Kalau bicara hukum pandangan Islam. Iya. Kalau seorang pemimpinnya muslim, dia berzakat dan seterusnya. Kemudian dia harus punya wawasan. Wawasan tentang pemerintahan. Ya, pemerintahan masyarakat. Termasuk juga harus paham karakteristik masyarakat. Nah, Sehingga dia dalam melaksanakan pemerintahannya benar-benar tidak ada hambatan. iya. Nah, oleh karena itu, aturan-aturan pun harus benar-benar diperhatikan oleh pemimpin itu sendiri. Betul, bagus. Sehingga ketika dia melaksanakan aturan-aturan regulasi yang ada, insya Allah masyarakat akan sejahtera. Oke. Itu saja gambaran Terima kasih. umum. Nah, betapa pentingnya itu ya kita pahami tentang pilkada ini. Sebelum kita dialog, Ya. saya berharap juga nih Pak Kiai dari Dewan Masjid Indonesia, bagaimana pandangan Dewan Masjid Indonesia tentang pilkada ini nih? Mungkin ada perbedaan dengan Pak Kiai dari MUI, tapi juga ada persamaan pasti. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama mungkin saya aturkan terima kasih Iya. pada kesempatan hari ini. Iya. DMI bisa dijambangi atau disalaturahmi ya Iya. oleh MUI, mobil khusus Ketua Umum hadir di tengah-tengah kita dan seluruh pimpinan MUI di Kabupaten Cianjur ini. Iya. Sekali lagi kami mengapresiasi program Kominfo ini yang cukup luar biasa. Kemudian berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi mungkin sama lah. Kalau berbicara masalah konteks pemimpin dalam Islam pasti sama pandangannya dengan Ketua Umum MUI. Iya. Tetapi tentu saja pada kesempatan hari ini bahwa kita berharap bahwa pilkada ini adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat untuk menentukan pimpinannya. Pemimpinnya Tetapi tentu saja bagaimana kita berbicara masalah kenyamanan, kondusivitas dalam pilkada ini, sehingga tidak ada istinya black camping dan sebagainya, sehingga menjadi salah satu momok cerita yang kurang baik lah, yang negatif, sehingga setelah pilkada ini terus saja berkelanjutan gitu kan ya. Makanya saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Ketua Umum ini, bagaimana kita menciptakan pilkada yang kondusif, pilkada yang betul-betul mengedepankan nilai-nilai nurani. Sehingga tadi ketika berbicara masalah konteks kebersamaan, ketika ada perbedaan itu adalah sebuah hikmah. Jadi pilkada hari ini mungkin mudah-mudahan ini harus jadi pilkada yang terbaik. Siapapun nanti yang akan memimpin kita ini adalah sebuah kesepakatan masyarakat menentukan pilihannya. Dan hasilnya harus kita taati. Harus kita taati, mau tidak mau ketika ini sudah dikatakanlah menjadi pemimpin kita, siapapun orangnya harus betul-betul ditaati. Gitu ya. Ini konsekuensi demokrasi di kita. Gitu. Jadi kalau misalkan yang kedua juga yang disampaikan oleh Ketua Umum ini sangat menarik ketika berbicara masalah konteks bagaimana kita mencari figur pimpinan yang betul-betul mempunyai yang pertama adalah kecerdasan. Kecerdasan bukan hanya cara IQ-nya, tetapi kecerdasan sosial. Ini juga harus menjadi bagian terpenting. Bagaimana dia bisa menjadi figur teladan yang bisa diikuti oleh masyarakatnya. Tadi bagaimana mengedepankan nilai-nilai akhlak. Karena harapan kita adalah ketika berbicara masalah pemimpin itu harus mempunyai akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Sehingga tadi konsepnya adalah bagaimana menciptakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena wa tanhauna 'anil munkar ini pemimpin lah yang melakukan, yang bisa melakukan itu. Nah itu. Terima kasih para sahabat sekalian. Kita sudah mengikuti 2 statement dari tokoh ulama ini tentang pilkada yang akan kita laksanakan beberapa hari kemudian. Mungkin ini seluruh Indonesia nih.
Nah, betapa bahwa pilkada ini menjadi pokok perhatian dari para ulama, otomatis menjadi perhatian ada dalam agama, terutama Islam. Nah, yuk kita ungkap lebih dalam lagi ini, kira-kira di mana urgensitas pilkada ini dalam perspektif agama Islam. Kita ngobrol dulu dengan Pak Kiai MUI ini. Jadi hukumnya bagaimana nih? Ya. Pak Kiai tentang pilkada ini, karena ini ada yang mengatakan ini tentu dari perspektif Islam ya, kita melihat fardu ain, fardu kifayah, sunat, bahkan ada yang mengharamkan juga nih. Barangkali bisa dijelaskan mungkin ini. Ya, terima kasih. Jadi kalau tadi disampaikan ada yang berpendapat wajib, sunnah, atau bahkan ya tidak perlu gitu kan. Nah ini kalau saya berpandangan bahwa memilih pemimpin itu wajib hukumnya. Jadi dan tentunya kalau pandangan seorang muslim yang memilih orang yang beragama Islam, otomatis itu. Nah, oleh karena itu dengan ciri-ciri tadi, dengan sifat-sifat tadi, bukan hanya sebagai seorang muslim, dia yang melaksanakan ajarannya, taat dalam ajarannya, juga melaksanakan perundang-undangan, ya, aturan-aturan yang ada. Nah ini tentunya harapan kita bahwa bagaimana kita memilih seorang pemimpin itu tidak lepas dari syarat tadi. Dia seorang muslim, kalau memang di mayoritas umat Islam ya pasti yang dipilih adalah seorang muslim. Kemudian juga hukum memilih pemimpin itu wajib. Terlepas daripada misalnya kriterianya belum tidak dari yang di ini kan, yang di apa namanya persyaratan itu tidak terpenuhi semua. Tapi tetap kalau dikatakanlah wah ini calon pemimpin itu semuanya jelek, misalnya, pilih yang mendingan gitu, yang mendingan. Artinya yang tidak terlalu jelek. Kemudian kan orang berpandangan tidak sama. Kata si A misalnya. Wah ini jelek nih, katanya apa jeleknya kan seperti itu. Artinya ini juga tidak akan ada kesepakatan lah. Hanya kalau seandainya pandangan pribadi ya bahwa wah ini nggak ada yang benar nih atau jelek semua, hukum tetap wajib memilih salah satu mana yang paling minim gitu lah kejelekannya menurut pandangan dia. Jadi poinnya sesuai dengan pertanyaan tadi bahwa memilih pemimpin itu wajib hukumnya. Mungkin begini, para kandidat ini tidak ada yang sempurna kan? Pasti itu. Nah, di antara ketidaksempurnaan ini, yang mungkin yang sedikit kita pilih yang paling sedikit cacatnya barangkali ya. Ya, kalau dianggap jelek gitu lah. Kita beralih ke Pak Kiai ini dari Dewan Wasit Indonesia. Tadi Pak Kiai MUI mengatakan wajib betul ya. Nah, kalau wajib berarti dilaksanakan mendapat pahala kan? Nah, kalau tidak dilaksanakan apa mendapat dosa atau tidak nih? Bagaimana nih? Ya baik. Kalau misalkan kita berbicara memilih pemimpin ini tadi kita sepakat bahwa kita harus menentukan sikap bahwa kita harus memilih pemimpin karena mau tidak mau bahwa kita harus diatur, negara ini harus diatur, daerah ini harus diatur. Ya. Kemudian tadi yang disampaikan juga oleh Pak Kiai, ya tentu saja ketika orang diberikan kesempatan, diberikan amanah, tidak melaksanakan amanahnya. Oh iya, betul. Mereka itu adalah, katakanlah masyarakat diberikan amanah untuk memilih pemimpinnya. Ya. Berarti mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh Allah, kesempatan untuk menentukan sikap. Terlepas daripada mereka pilihannya siapa dan sebagainya. Bukan ini ya. Jadi yang paling penting ini adalah dosa ketika dia tadi tidak menentukan sikap. Yang dikhawatirkan ketika kita mayoritas orang muslimnya tidak peduli, ada calon yang non muslim yang akhirnya yang dapat itu non muslim. Siapa yang berdosa? Umat Islam. Ketika diatur seperti itu. Nah, jadi saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum, tentu saja bahwa kewajiban masyarakat itu adalah menentukan pilihan untuk pemimpinnya. Gitu ya.
Nah itu jadi siapapun dia ya. Siapapun dia. Gitu. Pokoknya Nah, asal ada calon, kita Ya. wajib memilih. Gitu. Nah, kemudian Ya. tadi justru ketika berbicara masalah siapa nih kandidat sesuai Ya. dengan hati nurani, kalau orang Islam itu tentu saja orang yang beragama Islam, Iya. yang mengetahui dan mau mengimplementasikan Iya. hukum-hukum syariat Islam. Oke, Jadi- iya ya. Jadi para sahabat sekalian harus memilih, ya. Tadi sudah jelaskan nih para ulama nih, wajib hukumnya. Jadi kalau tidak menggunakan hak pilih, Ketua Umum DMI mengatakan khianat. Karena ini amanah. Siapa saja pokoknya asal ada kandidat, tadi dikatakan oleh Ketua MUI, terpilih terbaik dari yang ada. Berarti betul nggak ya? Kalau tidak, jangan ada alasan begini. Tidak ada yang cocok nih semua ini, jadi saya tidak memilih. Berarti tidak begitu ya? Jangan ya? Iya. Nah, ini kira-kira jangan. Itu untuk kita di mana saja Anda berada, karena kita adalah warga negara yang memiliki hak pilih. Nah, sekarang barangkali saya mau kita ungkap nih dari Ketua MUI ini, Pak Kiai ini. Itu kan untuk pemilih ya. Ya. Nah, sekarang kalau memilih nih, dipilih. Apa kita mencalonkan itu juga sebuah kewajiban atau tidak? Maksudnya Mencalonkan? Mencalonkan. Menjadi calon. Kan kita sudah maklum ya, Iya. prosedur Oh iya. prosedur calon itu seperti apa, Oh, iya. ada aturan, ada pengusungnya dan seterusnya. Nah, kalau masyarakat itu menentukan pilihan. Iya. Jadi ketika yang bersangkutan sudah terpenuhi segala persyaratannya sebagai calon pemimpin, masyarakat yang menentukan. Kan itu. Ya artinya bagi warga negara Indonesia gitu kan, yang memenuhi persyaratan dipilih, berarti harus ya. Ya artinya begini, kan pada prinsipnya ada ketentuan-ketentuan Ya. sebagai calon itu Iya. seperti apa, Iya. kan jelas. Nah Iya. itu kalau tidak terpenuhi tidak mungkin dia Tidak akan mungkin. direkomendasikan Iya. sebagai Iya. calon, kan Iya. begitu. Itu urusan yang bersangkutan. Iya. Apakah dia yang mencalonkan diri Iya. ataupun diusung itu urusannya Lain lagi. lain lagi. Oke. Hanya yang jelas. Iya. Untuk jadi calon pemimpin itu sesuai dengan aturan yang ada. Iya. Artinya harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, Syarat-syaratnya saya ya. mencalonkan ini aja lah, nggak bisa. Oh iya, oke, Kan? iya. Atau Mekanisme. melewati aturan. Oh iya. Seperti itu. Oke. Silakan ada mungkin pandangan dari Kiai Haji Yosef. Ya, boleh. jadi gini, betul apa yang disampaikan bahwa Iya. ada kriteria, ada Kriteria. ketentuan administrasi Iya. yang dipenuhi. Tidak ujuk-ujuk dia bisa mencalonkan begitu saja. Iya. Artinya ada persyaratan yang harus ditempuh. Iya. Seperti halnya siapa calon pemimpin kita yang Iya. diusung ya katakanlah Iya. oleh beberapa partai. Kemudian partai juga memenuhi syarat Iya. untuk pengusungan, Iya. ya gitu ya. Jadi terlepas daripada dia ingin mencalonkan atau dicalonkan, Iya. yang jelas bahwa secara administratif ini harus dipenuhi. Ya, katakanlah tadi KPU sudah mengeluarkan undang-undang, Ya, ya, undang-undang. aturan, bagaimana kriteria calon yang akan menjadi calon, ya, kriterianya. Secara administratif tadi yang disampaikan bahwa apakah itu independen atau diusung oleh partai. Iya. Kemudian partai juga apakah dia memenuhi persyaratan berdasarkan Iya. aturan regulasi atau tidak? Iya. Ya, minimal 20% misalkan. Iya. Ya, itu salah satu aturan. Iya. Nah, terlepas daripada dicalonkan Iya. atau mencalonkan, gitu kan ya. Iya. Ini apakah ada sebuah kewajiban? Tadi disampaikan bahwa tidak ada sebuah kewajiban sebetulnya, tapi ada sebuah kesadaran. Kesadaran ya. Ya. Tapi mungkin sunat ya. Ya. Jadi kalau kita mencalon jika memenuhi persyaratan nih, pamannya dari persyaratan administratif, warga negara Indonesia, sehat jasmani rohani, pendidikan SMA untuk tingkat kabupaten kota, usia 40 tahun, kemudian memiliki katakanlah ini memiliki sebuah modal gitu ya, terus juga didorong oleh warga masyarakat
lantas dia mendaftarkan ke partai kan, mendaftarkan itu ke partai gitu ya. Itu sebuah perbuatan yang baik ya berarti ya. Jadi begini kan, kalau bicara ya Iya. calon pemimpin. Iya. Jadi ada orang yang kalau kita anggap dia ideal dan pantas. Iya. Apakah dia wajib ketika dianggap ideal dan pantas? Nah, ini gimana nih? Kan mungkin itu Iya. pertanyaan Iya. arahnya ke sana. Nah, ini tentunya dilihat tadi. Satu, apakah dia punya ini ya? Iya. Punya kapasitas. Karena Iya, kalaupun dianggap kapasitas. ideal kan itu hanya pandangan orang, bisa jadi Iya, kan? iya. Orang ideal. Tapi dia yang introspeksi, yang muhasabah lah. Iya. Apakah pantas saya misalnya? Iya. Atau ya orang yang memang dikatakanlah mau diusung. Nah, ini juga tentunya kita tidak bisa memaksa kepada orang yang memang dianggap ideal Tidak- menurut tidak pandangan orang berminat lain. lagi, ya. Nah, Iya. apalagi tidak berminat. Iya. Ya. Nah, kalaupun berminat, dia harus introspeksi. Kan tadi seorang pemimpin itu harus seperti apa? Oh iya. Jadi jangan hanya ambisi saya jadi Iya. bupati, gubernur gitu, atau wali Oke, kota. Iya. Jadi tapi tetap ya mungkin bagi orang yang mencalonkan ini amalan baik ya. Iya, dengan Amalan pandangan. baik, ya. Iya, iya mau mencalonkan aja mau syarat saya mencalonkan. Iya. Bukan soal menang dan kalah ini ya. Ya. Seperti gini mungkin memilih itu adalah perbuatan baik bahkan tadi dikatakan wajib. Nah sekarang kalau dipilih mendaftarkan diri ke partai kan melalui partai ya, kalau untuk diusung oleh partai, kalau independen juga ini Masyarakat langsung. Pak Haji, Iya. Sebelum ini Iya. sebetulnya tergantung innamal a'malu binniyat sebetulnya. ya niatnya Aduh, bagus saja bagus lah ya. ya. Jadi Kalau niatnya niat bagus ya gitu ya. Jadi ya ini ya itulah baik sebagaimana kita ketahui ini kan dalam pemilihan kepala daerah itu ada 3 komponen. Tidak 3 komponen yang jika satu komponennya ini tidak ada, ini tidak jalan, tidak akan gagal di pilkada ini. Satu, pemilih. Kedua, yang dipilih. Ketiga, penyelenggara. Penyelenggara ini yang sekarang ini sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di negeri kita, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum ya. Nah ini 2 ini. Nah kira-kira saya sekarang ingin kita ungkap ya para sahabat pendapat dari ini dulu, dari Ketua DMI Kabupaten Cianjur Pak Kiai Yosef nih. Ini gimana ini tentang pandangan para tokoh ini tentang penyelenggara pemilu ini nih, kira-kira bagaimana nih? Saya yakin ini para sahabat juga banyak yang jadi jadi penyelenggara, sampai dengan TPS juga pasti ada gitu. Ini mungkin sebuah pencerahan lah bagi kita semua, Mangga. Baik, terima kasih nih Pak. Ini menarik sebetulnya Iya. ketika kita berbicara masalah penyelenggara, artinya Iya. dia yang melaksanakan kegiatan ini. Iya. Dia yang diberikan amanah. Iya. Nah, kemudian penyelenggara ini juga jadi wasit. Iya. Ya, penyelenggara ini juga dua wasit. Kemudian tadi ketika berbicara masalah panitia, ya panitia artinya dia diberikan kewenangan untuk melakukan sebuah proses ya penyelenggaraan. Nah, katakanlah Komisi Pemilihan Umum, dia itu diberikan amanat, Iya. ya diberikan amanah. Mudah-mudahan dia itu melaksanakan amanah sesuai dengan regulasinya. Iya. Ya. Iya, betul ya. Artinya karena ini regulasinya sudah ada, tinggal bagaimana apakah dia itu benar melaksanakan amanah. Karena saya yakin kalau misalkan di daerah saja di Kabupaten Iya. Cianjur khususnya semuanya umat Islam, orang Iya. Islam, dan dia Mayoritas, memahami mayoritas, ya, mayoritas. mayoritas. Enggak, penyelenggaranya umat Islam semuanya, hampir sama. Ya kalau di daerah, Daerah, ya. tapi kalau di daerah-daerah yang mayoritas non muslim pasti non muslim. Ya, dia paham bahwa Ah. ketika diberikan amanah oleh Allah, ini hakikatnya amanah dari Allah untuk menentukan sikap ya sebagai penyelenggara, memilih seorang pimpinan yang harus ditaati. Konteksnya dia mengimplementasikan ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha wa rasul wa tahunu amanatikum antum ta'lam. Konteksnya
apabila dia melaksanakan amanah sesuai dengan apa yang diberikan amanah itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali dia itu berkhianat terhadap amanah. Ya. Iya. Tuh, Karena ya, jadi Pak sudah amanah lah, ya, harus harus amanah, amanah, gitu insya Allah. ya, iya. Karena disumpah juga, disumpahnya iya, dengan Al-Quran amanah, gitu kan ya. Sumpah dengan Nah, Quran, iya, kemudian iya, diberikan iya, regulasi. iya. Ini Iya. yang harus dilaksanakan, tinggal mengimplementasikannya gitu. Nah, udah jelas sekarang ada 3 komponen ya. Pemilih harus benar pemilihnya ya, harus diniatkan ibadah gitu kan ya. Nah, sekarang ini juga yang dipilih juga amanah, yang memilih juga mengemban amanah, yang dipilih juga kemudian juga ini penyelenggara juga harus amanah. Nah, Pak Kiai, sekarang kan ada satu komponen lagi yang tak terlepas, ini juga sangat menentukan berhasil tidaknya sebuah pemilihan kepala daerah. Ini aspek pemerintah nih, ya. Pemerintah itu bisa sipil, bisa. Nah, kira-kira ini apakah mereka juga memiliki amanah? Terkandung amanah untuk menyukseskan pemilihan ini yang sesuai dengan, katakanlah, dalam koridor aturan yang sesuai dengan aturan agama Islam. Gimana? Oke, ini kan tanggung jawab pemerintah. Kalau bicara ada pemerintah, gitu ya? Penyelenggaraan ini adalah ya. pemerintah, bukan masyarakat. Iya. Masyarakat itu melaksanakan, mengikuti iya. penyelenggaraan itu. Tadi juga disampaikan bahwa KPU itu memang harus benar-benar sesuai dengan regulasi, dan itu tidak sembarangan. Jadi anggota KPU itu juga ada tesnya, ada ujiannya, pemahamannya sampai di mana, sehingga dia bisa melaksanakan tugas fungsinya sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kalau bicara amanah, ya jujur, sidik ya, sidik harus jujur juga. Dia tahu, tapi nggak jujur misalnya. Ini juga harus benar-benar dia pegang. Nah, kemudian juga tadi siapa yang katakanlah yang dipilih. Masyarakat harus melihat, makanya tadi saya sudah sampaikan, ini orang yang akan jadi pemimpin ini benar-benar tidak bisa sidik, ya katakanlah jujur, amanah, dan seterusnya. Nah itu makanya ada dawuh Kanjeng Rasul, jadi dia mencintai masyarakat, masyarakat mencintai dia. Itu idealnya seperti itu. Hubungan itu ya, nah, sehingga dalam pemimpin dan yang dipimpin. Sehingga tadi tujuan yang dicita-citakan bisa tercapai kalau itu yang jadi standar. Oke, ini kita menukik lagi ke masalah yang lebih tentu masih tentang pilkada ini. Nah, ini tentang antara aturan-aturan yang dibuat oleh dalam hal ini negara ya, undang-undang, peraturan KPU sampai surat edaran KPU dan macam sebagainya. Nah, ini menurut MUI dan DMI, apakah ini sudah selaras dengan hal-hal yang ideal dalam Islam? Oke. Sebagaimana kita maklumi bahwa negara Indonesia ini negara yang berdasarkan Pancasila, bukan negara yang berdasarkan Islam. Dan tentunya pemerintah telah membuat regulasi itu dengan pertimbangan-pertimbangan. Pro dan kontra itu hal yang wajar. Orang tidak setuju dengan aturan yang ada, tapi pemerintah membuat undang-undang itu secara global untuk kemaslahatan ummah lah kalau bicara hukum Islam. Insya Allah tidak bertentangan. Gitu, insya Allah tidak bertentangan. Memang kalau saya lihat nggak ada dianggap suatu hal yang memang merugikan sepihak gitu kan, atau yang lain. Tidak ada. Ini untuk kepentingan umum. Oke, bagaimana ini pandangan DMI tentang ini nih? Kan ini ramai kan. Orang ada yang ini loh, memang kita tuh beragam masalah, termasuk para sahabat juga mungkin beragam. Ada yang mengatakan lah untuk apa ikut pilkada, toh ini tidak sesuai dengan aturan-aturan Islam dan macam sebagainya. Tadi udah jelas bahwa menurut Pak Kiai Ketua Umum MUI itu sudah, insya Allah lah ini sudah selaras. Nah, bagaimana sekarang kita dengar
Ya dinamika kalau perbedaan itu pandangan dari Ketua DMI nih. ya dinamika perbedaan itu biasalah ya. Oh, iya. Yang pertama bahwa apa yang disampaikan juga menjadi hal-hal bagian yang terpenting. Apakah ini ada perbedaan? Ada, jelas ada perbedaan. Tetapi pada prinsipnya bahwa negara ini berdiri di tengah-tengah dalam berbagai macam perbedaan sehingga menjadi mau tidak mau ini harus diikuti gitu kan bagus, ya. Kalaupun misalkan harian ada yang berpandangan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh kami gitu itu adalah sebuah kewajaran. Tetapi tentu saja karena tadi kita itu bukan negara Islam ya, kita ini negara demokrasi. Kemudian tentu saja dari seluruh masyarakat Indonesia ini harus terayomi semuanya. Kalau misalkan berbeda, ini beda, apakah sudah selaras? Ya, selama ini tidak ada yang bertentangan, gitu kan? Tidak ada yang bertentangan secara. Mudah insya Allah lah ke depannya juga tidak bertentangan dalam pelaksanaan juga ya. Mungkin ini terakhir nih, ada statement mungkin untuk para sahabat kita dari Sabang sampai Merauke ini ya. Juga nanti statement singkat, padat, jelas untuk kita tutup. Mana Pak Kiai? Saya selaku Ketua MUI Kabupaten Cianjur, karena kita maklumi bahwa pilkada ini serentak nasional dari mulai kabupaten, kota, dan provinsi. Tentunya semua masyarakat berharap ya siapapun yang terpilih siapapun yang terpilih ya didukung oleh semua, karena yang dipilih itu hanya satu. Kalau ada calon 4 ya yang 3 ini enggak, yang jadi satu. Oleh karena itu didukung semua. Nah, dan kalau misalnya ada ketidakpuasan dari yang kalah katakanlah, nah itu tidak perlu melibatkan masyarakat sehingga terjadi ketidakkondusifan. Karena ada mekanisme, ketika tidak puas itu silakan ada MK kan seperti itu. Ke Panwaslu dulu, ke Panwaslu, pokoknya sampai ke pusat terakhir ke MK. Oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat laksanakan untuk memilih calon pemimpin baik tingkat kabupaten atau kota juga provinsi. Yang mudah-mudahan yang terpilih itu tentunya tidak akan memenuhi 100% komunitas Nah, tapi paling tidak orang yang jadi itu benar-benar sesuai dengan harapan secara umum masyarakat. Segera itu. Jadi laksanakan hak pilih nanti pada saatnya walaupun masih jauh bahkan belum terdaftar calon-calonnya juga, tapi ini kan berjalan terus sampai kepada waktunya pemilihan nanti 27 November 2024. Insya Allah. Sekarang silakan Pak Kiai nih, Ketua DMI Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Statement terakhir, closing statement. Ya, baik, terima kasih. Ini yang pertama mungkin saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, manfaatkan, gunakan suara kita untuk memilih calon pemimpin kita. Yang mudah-mudahan kita mendapatkan sosok pemimpin yang diharapkan oleh kita. Ketika ada perbedaan, ini dijadikan sebuah hikmah sehingga nanti ke depan bahwa pilkada ini adalah menjadi ajang silaturahmi. Jadi pesta demokrasinya, pesta pasti berakhir. Jangan sampai terjadi ada intrik-intrik ketika misalkan selesai pilkada masih terus berlanjut ketika terpilih pemimpin kita, maka kewajiban pemimpin adalah merangkul seluruh komponen, baik yang pro dan yang kontra Jadi ini menjadi masyarakatnya. Nah ini jadi sekali lagi mudah-mudahan di Cianjur khususnya terjadi pilkada yang betul-betul sesuai dengan harapan Ketua Umum MUI yang kondusif yang menjadikan satu proses pembelajaran dan melaksanakan amanah yang telah Allah berikan. Sehingga kita akan mendapatkan pemimpin sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya. Syukran. Terima kasih para sahabat sekalian. Kalau kita simpulkan apa yang disampaikan oleh kedua tokoh agama di Kabupaten Cianjur Jawa Barat ini tentang pilkada, satu, pertama bahwa menggunakan hak pilih dengan benar ini adalah ibadah. Jadi mendapat pahala, gitu ya. Kedua, kalau kita memenuhi persyaratan untuk mencalonkan,
dan kemudian kita mencalonkan, itu juga perbuatan yang baik gitu ya. Tadi juga disinggung Bawaslu, ya ini juga harus bisa melaksanakan kegiatannya dengan baik. KPU juga bisa amanah, dan tentu pemerintah pun turut serta melaksanakan fungsi-fungsinya yang amanah. Insya Allah kalau itu dilaksanakan dengan amanah, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ridho tentang upaya-upaya kita dalam proses pemilihan kepala daerah di negeri kita ini. Itu saja dari kami, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang dengan tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.